23 tahun, saya OMK Paroki Santo Yusuf Pati. Berbicara mengenai arah dasar Keuskupan Agung Semarang atau yang biasa kita sebut dengan ARDAS, tahun 2021 sampai tahun 2025 ini menurut saya ya, kurang sosialisasi. Tapi hal ini sangat bisa dipahami mengingat situasi dan kondisi yang sedang seperti ini. Karena dulu kan setelah misa selalu dibacakan doanya bersama-sama. Di depan gereja juga biasanya ada banner yang bisa dibaca umat soal visi misi ARDAS. Tapi mengingat situasi dan kondisi yang seperti ini, di mana misa harus cepat selesai, jadinya nggak bisa. Tapi menurut yang saya baca, maksudnya saya baca di sosial media, membaca di edaran, mungkin tetap sama ya, arahnya mewujudkan peradaban kasih, kayak gitu. Ajaran Tuhan yang utama kan kasih. Menurutku ini sangat relate dengan situasi dan kondisi di masa sekarang ini, di mana banyak sekali orang-orang, tidak hanya yang kaum KLMTD yang kesusahan, tapi juga betul-betul semua orang sekarang mungkin sedang ada di bawah, sedang membutuhkan uluran tangan satu sama lain, kayak gitu. Jadi menurutku sangat relate dan sangat cocok sekali dengan dengan visi yang ingin dicapai, kayak gitu. ARDAS juga menginginkan agar umat Katolik khususnya menjadi umat yang adaptif, yang inovatif di dalam hidup bermasyarakat maupun hidup bergereja, kayak gitu. Mungkin contoh yang paling konkret gitu ya, itu adalah di gereja ada PSE. Mulai dari dulu awal COVID-19, PSE Paroki Pati sudah memberikan bantuan berupa sandang, pangan kepada umat yang memang berkekurangan secara materi, memberikan masker, hand sanitizer, tidak hanya untuk umat gereja tapi juga untuk umat masyarakat luas, kayak gitu. Terus yang paling baru dan yang paling menurutku gerakan yang paling besar yang bisa dilakukan oleh gereja itu adalah mengadakan vaksinasi. Awalnya untuk umat gereja dulu, umat Katolik dulu, dan yang terakhir kemarin sudah mulai untuk masyarakat luas, kayak gitu. Jadi menurutku ARDAS ini ingin supaya di masa yang sekarang ini, di masa mendatang, di masa yang serba baru, kita harus bisa mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan yang sudah baru, kayak gitu. Mulai dari tidak hanya secara menggereja tata perayaan Ekaristi baru, cara baru, sekarang ada misa live streaming yang dulu nggak ada. Kita harus bisa beradaptasi dengan semua kebiasaan-kebiasaan baru yang ada dari segala aspek ekonomi, budaya, sangat kompleks semuanya baru, semuanya berubah, dan ARDAS menginginkan umatnya supaya bisa beradaptasi supaya terus bisa bertahan di kehidupan yang sekarang, terus bisa menjadi berkat bagi sesama, tidak hanya bagi gereja tapi juga keluar, membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar, entah itu dari agama lain atau dari instansi lain, yang pastinya harus tetap bergerak supaya tetap bisa menjadi dampak, supaya bisa menjadi uluran tangan Tuhan untuk membantu orang-orang lain, seperti itu. Menurut saya tetap sama dengan ARDAS yang dulu-dulu ya, maksudnya tetap mewujudkan peradaban kasih. Tapi menurutku yang tahun ini jauh lebih nyata lagi, jauh lebih konkret lagi, karena keadaannya memang sekarang banyak sekali orang yang memang sedang berkekurangan, banyak yang memang sedang membutuhkan pertolongan, banyak yang sedang kesusahan. Jadi kita pribadi juga harus peka kepada mereka. Kita memang tidak akan bisa membantu orang lain, kita nggak akan bisa membantu semua orang, tapi setidaknya lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari umat gereja, sesama umat wilayah, umat lingkungan, kita bisa bantu, kayak gitu. Gereja juga sudah punya PSE, gereja sudah mengadakan vaksinasi, gereja juga sudah banyak yang menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama lain, dengan instansi lain, gitu. Jadi semoga dengan adanya ARDAS ini benar-benar bisa menjadikan umat Katolik terus berkembang, terus bisa menjadi berkat di mana kita berada, di situ kita menjadi berkat, dan semoga semuanya ini segera berlalu
meskipun sudah ada kebiasaan baru, sudah ada aturan-aturan baru yang memang harus kita ikuti, tapi kita tetap berharap semoga semoga keadaan kembali bisa normal seperti semula. Terima kasih.